Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Mas Akmal, kalau di TGIPF kan juga ngeluarin ya 12 rekomendasi, tapi mungkin bisa clear. Tadi kan Bang Ijul menyoal mengenai penugasan unsur TNI yang menurut Anda seharusnya ada jalur komando juga yang jelas di dalam sehingga kemudian penggunaan struktur negara itu terpenuhi unsurnya. Kalau mungkin bukan orang hukum, tapi mungkin bisa memberikan perspektif. Kalau berdasarkan statuta FIFA sendiri, kalau sekarang kan tadi saat jeda kita bilang ya di saat perhelatan AFF sekarang pun masih ada pelibatan unsur polisi dan TNI. Mungkin Anda bisa memberikan pencerahan sebenarnya seperti apa, memang boleh atau tidak atau bagaimana? Ya jadi gini, kalau yang tadi 12 rekomendasi itu khusus buat PSSI. Buat polisian di rekomendasi TGIPF itu ada 11. Kemudian juga buat LIB ada 7 rekomendasi. Masing-masing semua ada rekomendasi termasuk kepada Menteri Kesehatan, Kementerian Sosial semua ada rekomendasi kalau TGIPF. Kalau tadi Komnas HAM tidak ada gitu, semua overall. Jadi di TGIPF juga ada laporan tentang keterlibatan tentara di situ kan. Ada tentara yang melakukan pemukulan dan sebagainya dan secara internal sudah dihukum di pihak ketentaraan. Tapi secara hukum ini yang kemudian kita inginkan. Makanya kita mengeluarkan rekomendasi bahwa meminta semua kasus terkait tragedi Kanjuruhan yang kaitannya dengan hukum harus diproses secara cepat dan seadil-adilnya gitu. Nah, karena apa? Karena ini merupakan hajat orang banyak yang ada korban 135 orang. Sejauh sebelumnya misalnya sebelum ada kasus tragedi Kanjuruhan ada orang yang meninggal karena sepak bola sejak tahun 1994 sampai 2022 sebelum kasus Kanjuruhan itu 87 orang meninggal karena bola. Tapi tidak ada satupun yang diproses secara hukum. Nah itulah kemudian kita menginginkan TGIPF bahwa kasus tragedi Kanjuruhan ini harus diselesaikan secara hukum. Cuma permasalahannya kan ketika kasus ini berjalan, kerja TGIPF-nya sudah selesai. Gitu. Itu yang kemudian tadi dikatakan Mas Ijul. Berjalan ini, artinya berproses ya. Sekarang mau kemana ini dibawanya? Kawan-kawan dari Aremania misalnya juga menjadi bingung. Mereka mau bawa kemana? Mau bawa ke Komnas HAM bukan jalurnya misalnya. Karena harus misalnya apakah ini harus ada penelitian, apakah ini pelanggaran HAM berat, HAM ringan dan sebagainya. Mau dibawa ke Barreskrim minta ini. Sementara penyidik dan pelakunya dalam tanda kutip ada polisi juga gitu. Jadi menduga ada potensi konflik of interest ada potensi konflik of interest. Jadi kalau menurut saya nih sebagai mantan TGIPF, sini sudah waktunya bahwa kasus ini harus diselesaikan cepat, jangan sampai kemudian menyandra pemerintah. Cepat dalam arti hanya waktu atau tadi Anda melihat ada unsur-unsur lain juga yang harus cepat, tepat, akurat sehingga kemudian memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sepak bola Indonesia dalam konteks ini sepak bola ya. Gitu. Dalam kaitannya misalnya apakah perlu kemudian pemerintah dalam hal ini presiden mengeluarkan perpu gitu. Peraturan pengganti undang-undang untuk kaitannya dengan membentuk misalnya tim penyidik independen. Untuk khusus kasus Kanjuruhan ini gitu. Karena bagaimanapun kalau diselesaikan lepas seperti ini orang akan bingung bagaimana penyelesaiannya, sementara yang muncul saat ini adalah misalnya pernyataan Pak Mahfud gitu kan, berat ringan. Pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM biasa. Akhirnya kemudian menjadi perdebatan yang menghilangkan esensi pentingnya adalah kasus ini harus diusut gitu. Kalau saya melihat gitu apa yang disampaikan Pak Mahfud menurut saya pada intinya ada pelanggaran HAM di situ. Iya, dalam konteks saya adalah Pak Mahfud sebenarnya mau menyatakan bahwa kasus Kanjuruhan ini pelanggaran HAM. Karena di situ disebut ringan berat, tinggal pilih kemudian apakah ini memberatkan atau meringankan. Tapi kan konteks negara kita dalam kaitan pelanggaran HAM ini harus rekomendasi Komnas HAM gitu kan. Sehingga kemudian satu-satunya lembaga yang punya wewenang. Iya, punya wewenang untuk menyatakan ini HAM berat atau HAM ringan gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi polemik di masyarakat kita sehingga pada akhirnya masyarakat gelisah. Ini sebenarnya mau dibawa kemana kasus ini gitu. Pak Ahmad Taufan Damanik waktu itu kalau proses ketika ada investigasi dan kemudian keluar rekomendasi, pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Mas Akmal ini muncul juga nggak? Kira-kira ini akan dibawa kemana hasil investigasi dari kita sebagai lembaga? Kemudian akan bergulirkah ke APH tadi seperti Anda katakan atau ada bayangan lain dari Komnas HAM ketika itu dalam proses untuk menyusun rekomendasi? Sebelumnya saya ingin klarifikasi dua hal. Kalau kita bicara HAM berat, nggak ada HAM ringan. Sebetulnya kata HAM berat itu adalah satu translasi yang keliru ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi gross violation of human rights itu menunjuk kepada kejahatan negara.
Tadi saudara Ijul mengatakan, oh ada komando. Iya ada komando. Tapi coba bandingkan dengan Aceh. Aceh itu ada kebijakan presiden yang menyatakan Aceh sebagai darurat militer. Dari darurat militer itu lahirlah operasi militer. Tindak lanjutnya kemudian mengirim belasan ribu tentara, polisi ke sana. Kemudian terjadi kejahatan HAM di sana. Jadi jelas, bukan hanya ada komandonya, tapi juga ada policy yang dibuat oleh negara. Itu yang disebut sebagai kejahatan negara. Ini kan tidak, ini perhelatan, konstruksi peristiwanya harus digambarkan begini. Siapa sih yang paling bertanggung jawab terhadap sepak bola Indonesia? Negara. Bukan, yang paling bertanggung jawab itu PSSI. Karena negara nggak boleh campur tangan dalam sepak bola sesuai dengan regulasinya FIFA. Nah, di dalam pelaksanaannya ada PT LTB, ada Panpel, ada korporasi yang mereka libatkan, Indosiar misalnya. Kemudian di dalam pelaksanaan pengamanannya yang mestinya tidak melibatkan polisi, mereka bikin agreement resmi, mereka bikin tanda tangan perjanjian kerjasama PSSI dengan polisi. Di dalam perjanjian kerjasama itu salah satu pasalnya melibatkan BRIMOB dan PHH. Kan seperti itu. Jadi konstruksi peristiwa ini penanggung jawab utamanya adalah PSSI, jangan dilarikan dari situ. Kok tiba-tiba polisi yang harus paling bertanggung jawab? Polisi memang salah dalam peristiwa ini, tetapi yang paling bersalah adalah PSSI. Karena PSSI bukan negara, maka pidana berat yang harus dikerahkan pada mereka. Saya nggak katakan kalau misalnya bukan HAM berat, kemudian dipidanakan oleh polisi, berarti mereka tidak bisa dihukum berat, bisa dihukum berat. Yang mati 135 orang loh. Pak Ahmad Taufan Damanik sudah menangkap. Luar biasa. Setidaknya ada dua hal Bang Ijul, itu tidak ada policy dari negara, ini bukan dalam bentuk kebijakan. Yang kedua tadi poinnya adalah ini dilakukan atau diselenggarakan hajatan dari sebuah lembaga yang seharusnya independen, dalam hal ini adalah PSSI, tidak ada hubungan dengan negara. Dua hal itu dulu. Kita gantian Pak Ahmad Taufan. Sederhana sekali kalau begitu kita menganggap pertandingan kemarin itu adalah pertandingan terpisah, bukan kesatuan liga seperti dangdut-dangdut dadakan kalau di kampung-kampung ya. Tiba-tiba ada yang hajatan, bukan hajatan rutin, ada panggung dangdut, terjadi kerusuhan. Kalau kita melihatnya secara parsial seperti itu, iya betul. Tapi jangan lupa PSSI itu nggak bisa menyelenggarakan liga tanpa mekanisme hukum administrasi negara yang namanya izin keramaian. Di mana kita melihat izin keramaian itu? Polisi. Pasal 14 Undang-Undang Polri. Siapa yang melakukan pemeriksaan awal, memanggil para menteri, sampai BNPB dipanggil ketika itu. Karena pasca COVID kita baru mau mengadakan liga lagi, kemudian pakai sistem bubble untuk penonton dan segala macam. Siapa? Presiden memanggil mereka semua. Ada Menteri Kesehatan di situ, ada Menteri Olahraga di situ, Ketua PSSI, semua, Polri, TNI ada di situ. Sampai kemudian mendengarkan pendapat orang, semuanya dikatakan layak, diberikanlah izin itu. Itu policy. Tapi apakah itu serta-merta kemudian menjadi pemerintah dalam hal ini, negara dalam hal ini itu patut dimintai pertanggungjawaban untuk sebuah kebijakan yang belum bisa dibuktikan berhubungan langsung dengan jatuhnya para korban? Dari mana tidak berhubungan dengan langsung? Itu justru berhubungan dengan langsung. Makanya saya katakan setiap pertandingan jangan dianggap ini pertandingan satu-satu tanpa liga. Kalau kayak Tarkam nggak ada liganya, nggak ada kompetisi, izinnya juga cuman izin ketua RT RW lurah segala macam. Iya. Mekanisme hukum administrasi negara berjalan melalui izin tadi. Dan oleh sebab itu pengamanan melibatkan institusi. Disitulah awal mula bencana. Ketika mendefinisikan ini liga, ada supporter, kemudian dilibatkan TNI Polri tanpa merujuk pada statuta FIFA tadi. Itu akarnya. Tanpa itu nggak ada apa-apa. Konstruksi hukum administrasi negara tadi, siapa memberikan izin dan kemudian ditarik lagi, maka kemudian unsur negara terpenuhi. Menurut Anda seperti apa? Apakah itu juga ikut dibicarakan menjadi pembahasan di saat mau menyusun rekomendasi dalam proses investigasi, Pak Ahmad Taufan? Iya, kita bicarakan. Tapi kita bertanya misalnya, setiap ada kendaraan yang bertabrakan, kan negara berarti harus tanggung jawab kalau gitu. Karena dia buat izin, lisensi, SIM, surat izin kendaraan dan lain-lain. Kan nggak begitu dalam unsur. Artinya serangan itu by design adalah policy. Seperti saya katakan tadi, kasus Aceh, negara membuat satu kebijakan, yaitu apa? Menetapkan Aceh sebagai daerah darurat militer. Dari situ kemudian lahir operasi militer, kebijakannya. Kemudian dari situ tidak lanjutnya apa? Mengirim tentara belasan ribu bersama BRIMOB sana. Terjadi pelanggaran HAM.
Itu yang disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat karena lahir dari sebuah serangan yang diakibatkan tindak lanjut dari kebijakan negara. Sepak bola yang terjadi di Kanjuruhan tempoh hari itu sangat memprihatinkan buat kita. Ini satu peristiwa yang kemanusiaan yang luar biasa. Tapi tidak ada unsur itunya. Sama dengan kita prihatin dengan Joshua ditembak oleh seorang jenderal, tapi itu bukan pelanggaran HAM yang berat. Jadi berat itu tidak berarti berkontradiksi dengan ringan, tidak. Kejahatan 135 orang itu harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang bertanggung jawab. PSSI harus bertanggung jawab, pimpinan tertinggi harus bertanggung jawab. Yang kita kecewa sampai hari ini tidak ada proses hukum terhadap mereka. Tiba-tiba kita berdebat soal ini HAM berat atau bukan. Menurut saya kita kehilangan semangat kita untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan. Sudah ada 6 orang yang jadi tersangka sekarang. Satu diantaranya malah keluar karena proses alat buktinya belum cukup. Masa Ini tahanannya menunjukkan sudah habis. polisi tidak serius dalam menanganinya. Jadi tugas Presiden bersama Pak Mahfud MD sekarang ini bukan memperdebatkan HAM berat atau bukan, tetapi adalah menseriusi rekomendasi dari TGIPF dan Komnas HAM serta temuan dari lembaga-lembaga lain supaya terjadi proses hukum yang serius terhadap para penanggung jawab utama dalam hal ini PSSI, PT LIB dan yang lain-lain. Termasuk kalau perlu memberikan laporan tentang FIFA karena FIFA itu bertanggung jawab membiarkan anggotanya menjalankan satu kesalahan yang sistematik. Bayangkan kita nggak pernah punya steward yang ada lisensi. Saya coba untuk ikuti nanti logika berpikir Pak Ahmad Taufan Damanik untuk tidak menggeser perbincangan kita malam ini soal berat atau ringan pelanggaran HAM dalam kasus Kanjuruhan, tapi juga kita akan menyoal soal pertanggungjawaban berdasarkan derajat kesalahan atau kelalaian dari masing-masing pihak dalam kasus Kanjuruhan. Sesaat lagi di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.